Dan hari ini sepertinya aplikasi pinjol semakin brutal. Cara mereka menagih dan cara mereka mengintimidasi bukan hanya kepada kita ya, tetapi juga kepada kontak-kontak hari ini yang ada di handphone kita. Dan anehnya mereka bisa mengetahui siapa saja orang-orang yang mungkin sering berhubungan dengan kita. Dan mereka bisa melihat semua data-data yang ada di galeri handphone kita. Siapa di situ yang dianggap sebagai atasan, orang tua, teman-teman dekat, dan lain sebagainya. Dan cara-cara seperti ini sudah pasti melanggar ketentuan hukum. Dan aplikasi-aplikasi pinjol yang melakukan kegiatan seperti ini, kegiatan mengambil dan mencuri data-data yang ada di handphone debitur, sudah pasti ada undang-undang ITE-nya. Dan hati-hati untuk abang-abang dan kakak-kakak debt collector yang hari ini sedang bekerja di aplikasi pinjol ilegal yang sudah mengambil dan mencuri data-data debitur. Hati-hati, sanksi hukumnya sudah jelas. Dan pihak kepolisian akan memberikan tindakan tegas kepada siapa saja yang hari ini sedang bekerja di aplikasi pinjol. Ya, jadi sudah diingatkan dan gua saranin agar untuk segera berhenti dan mencari pekerjaan lagi. Dan gua yakin kakak-kakak yang hari ini sedang mencari pekerjaan pasti insya Allah adalah jalan keluar dari semua masalah pekerjaan yang hari ini. Jangan takut untuk meninggalkan pekerjaan aplikasi pinjol ilegal. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin hari ini akan mendatangkan manfaat untuk orang lain juga, yang memberi ketenangan jiwa untuk si pekerjanya, dan mudah-mudahan lebih banyak lagi penghasilannya dan lebih berkah lagi ya. Amin. Gua tetap ngedoain untuk abang-abang dan kakak-kakak yang bekerja sebagai debt collection aplikasi pinjol ilegal. Jadi hari ini ya, untuk teman-teman yang sedang gusar ya, karena hari ini aplikasi pinjol itu sudah menelpon beberapa kontak yang kita anggap penting di handphone kita. Contohnya mungkin atasan, atau mungkin orang tua, atau mungkin om dan tante, dan lain sebagainya. Di luar kontak darurat bang. Tadi hari ini banyak ya laporan tentang aplikasi pinjol yang menelpon di luar kontak darurat. Jadi ada dua ya. Kalau yang di luar kontak darurat itu fix, berarti memang mereka mencuri daftar kontak yang ada di handphone kita. Kalau kontak darurat bagaimana bang? Ya wajar-wajar saja. Ketika kalian memang sudah telat bayar dan memang mungkin kalian ketika dikonfirmasi tidak mengangkat telepon mereka, boleh mereka mengkonfirmasi kepada kontak darurat dengan catatan hanya sebatas memberitahukan dan mengingatkan. Tidak membentak-bentak, tidak mencaci maki, dan tidak memintai pertanggungjawaban kepada kontak darurat. Dan anehnya hari ini banyak juga dari teman-teman kita yang tanpa seizin si pemilik nomor handphone itu mencantumkannya sebagai kontak darurat. Nah ini yang sering menjadi masalah. Dan jika hal itu pun terjadi, kalian hanya tinggal mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan, kepada kontak yang hari ini sudah kalian cantumkan. Jelaskan saja baik-baik dan lakukanlah permohonan maaf kalau memang kalian dari awal tidak izin terlebih dahulu untuk mencantumkan nomor kontak tersebut. Jadi bagaimana bang kalau yang di luar kontak? Kalau yang di luar kontak tidak usah direspon. Beritahukan kepada semua teman-teman kalian yang mungkin hari ini sedang mendapatkan teror dan caci maki, serta mungkin disuruh ikut membayar karena tingkah kita kemarin, karena ulah kita kemarin. Kasih tahu sama teman-teman kalian untuk tidak merespon mereka lagi. Ya, tidak usah diangkat. Kalau itu memang dianggap sebagai nomor pinjol, nomor-nomor baru, tidak usah diangkat lagi. Tidak usah direspon. Kalian tidak ada masalah dengan mereka. Kalian tidak ada sangkut pautnya dengan aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Kasih tahu seperti itu. Dan kalau dengan kontak darurat bagaimana bang yang memang kita cantumkan? Kalau yang memang kita cantumkan ya paling ya kita cuman bisa ya maaf dong karena memang mungkin gua belum punya uang hari ini, jelaskan saja situasi perekonomian kita hari ini bagaimana. Dan bagaimana pula kalau seandainya aplikasi pinjol ini membuat grup WhatsApp bang? Sebenarnya ini cara-cara lama ya, cara-cara yang sudah dianggap biasa, dan cara mengatasinya cukup gampang. Jadi kalau seandainya mereka aplikasi pinjol ilegal ini membuat grup WhatsApp ya,
Dan sudah pasti orang-orang yang ada di dalam grup tersebut adalah orang-orang yang ada di kontak kita. Karena mereka tujuannya hanya satu, mempermalukan kita. Supaya kita kalang kabut, supaya kita membayar tagihan kepada mereka. Hanya itu, mereka ingin mempermalukan kita. Tidak lebih, hanya itu saja. Jadi kalau seandainya hal itu terjadi, apa bang yang harus dilakukan? Gampang banget ya, tinggal chatting saja, japri saja kepada orang-orang yang ada di dalam grup tersebut agar untuk meninggalkan grup tersebut. Bila perlu bully sekalian admin yang mencantumkan dan memasukkan kalian ke dalam grup tersebut. Kasih tahu dan komentari saja di dalam grup tersebut bahwasannya ini adalah perbuatan dari kegiatan aplikasi pinjol ilegal. Jadi semakin ramai, semakin paham, semakin cerdas masyarakat kita hari ini nggak boleh menganggap aplikasi pinjol ini sebagai hanya sebatas utang kita kepada aplikasi. Cara-cara mereka hari ini, cara-cara mereka menjajah kita, cara-cara mereka mengintimidasi kita hari ini memang sudah merusak tatanan kehidupan kita, sudah merusak semua yang ada hari ini. Jadi memang harus dibuat juga dengan cara yang gila ya. Jadi minta tolong saja kepada semua kontak-kontak yang dimasukkan ke dalam grup tersebut ya, agar untuk melakukan serangan balik ya, atau mungkin dengan cara membuli mereka, dengan cara memberitahukan kepada mereka sanksi hukumnya bila perlu ya, supaya grup tersebut tidak kaku dan supaya kalian tidak stres. Hari ini banyak yang khawatir malu kalau seandainya yang dimasukin ke dalam grup itu adalah atasan, orang tua, bimbingan dan lain sebagainya. Japri saja secara pribadi orang-orang yang ada di dalam grup tersebut. Bahwasannya itu salah satu tingkah dari aplikasi pinjol ilegal. Serang, serbu ya, dan bully sekalian supaya grup tersebut bisa tertutup kembali. Dan hal ini sudah kita lakukan dan terbukti berhasil. Jadi kalau kalian terus-terusan takut ya, terus-terusan dihantui dengan permasalahan-permasalahan pinjol ini, kapan kita bisa bersikap cerdas? Kapan kita bisa bersikap untuk lebih tenang, ya kan? Jadi nggak perlu lagi merasa takut, tidak perlu lagi merasa malu. Orang-orang sebelum kalian sudah banyak yang mengalami masalah seperti ini, dan cara-cara kerja aplikasi pinjol ini masih tetap sama seperti yang dulu-dulu. Masih tetap dengan target untuk mempermalukan debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Dan hari ini banyak orang yang merasa stres karena sudah merasa dipermalukan. Kalian tidak dipermalukan. Hari ini kalian sudah ditipu. Ternyata mereka adalah aplikasi pinjol ilegal. Dan hari ini banyak pengakuan dari subscriber kita untuk aplikasi-aplikasi pinjol legal. OJK pun sudah banyak melakukan cara-cara mengintimidasi, mengancam debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran dengan cara ini itu segala macam. Ya coba kita sebagai si peminjam pun juga harus sedikit cerdas ya kan. Kalau untuk aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang melakukan cara-cara seperti itu, silahkan ancam balik ya. Kalian adalah aplikasi pinjol legal OJK dan akan saya laporkan kepada pihak kepolisian, pihak OJK dan pihak AFPI. Jadi jangan hanya kita yang hari ini mendapatkan teror seperti itu, tapi kita diam saja hanya dibarengin dengan rasa ketakutan-ketakutan. Ya kita juga harus cerdas ya kan, apabila memang mereka melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka laporkan. Hari ini kalian hanya tersangkut dengan masalah hutang dan itu masuk ke dalam ranah perdata. Kalau mereka yang melakukan penyebaran data dan mengancam serta mengintimidasi kalian sudah masuk ke dalam ranah pidana umum, pidum, ya kan? Bisa masuk ke kriminal dan lain sebagainya. Kalau kalian hanya tersangkut dengan masalah hutang hari ini. Jadi jangan lagi kita mau dibodoh-bodohin sama yang namanya DC aplikasi pinjol. Kita pun harus cerdas untuk bisa menyikapi semua yang mereka lakukan kepada kita. Oke ya, mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi dan semangat untuk kalian. Dan mudah-mudahan kita tetap sehat selalu dan salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.